Oke, welcome to Total Politik. Kita sudah beranjak dari persoalan Anies Kaisang menjadi Anies Sohibul Iman. Namanya ini ya agak ini ya susah dilafalkan. Lu yang susah. Gua tadi ketelisut aja. Padahal lu yang lebih lafal kol-kolah segala macam tuh lu yang lebih jago ya. Gimana Mr. Q? Iya, ini menarik. Baru kita rencana mau membahas, tiba-tiba muncul Instagramnya DPP PKS. Anies dan Sohibul Iman, disingkat Jakarta Aman. Jadi ya karena ini dari medsos verified, saya kira sanadnya ini soheh lah, gitu, bukan sanad yang lemah. Dan artinya kita harus bersiap bahwa memang paslon di Jakarta ini ya pada hari ini yang paling pasti pada hari ini adalah selain Ridwan Kamil ya adalah Jakarta gua kesana jadi terbukti bahwa pria itu katanya nggak bisa multitasking. Begitu dia geser ke sana yang lama lupa. Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Iya. Kalau gini, kalau bicara Anies kan sudah dicalonkan PKB, kursinya 10. Kemudian PKS kursinya 18, di total 28 karena syaratnya 22. Jadi udah cukup ini. Anies punya elektabilitas, Sohibul Iman representasi dari partai politik gitu. Walaupun sebetulnya sih menurut saya yang lebih potensial di Jakarta ini sebetulnya bukan Sohibul Iman, tapi Hidayat Nur Wahid. Iya, karena Pak Hidayat Nur Wahid itu sudah berkali-kali maju sebagai calon anggota legislatif di Jakarta dan perolehan suaranya selalu luar biasa. Bahkan pernah jadi calon gubernur juga kan? Iya, belum pernah tarung. Udah 2012. Oh ya? Loh, HNW Didi Rabini. Oh, udah pernah itu ya? Pernah. Oh, kalah ya? Kalah, udah pernah uji coba Udah coba, udah kalah ya berarti ya. Bahkan kalau gitu gua ralat deh. Siapa ya, Ria? Hah? Gua ralat deh. Jokowi Foke Faisal Basri. Iya Pak, iya benar. Hidayat Nur Wahid itu maju dengan ini ya, kalah ya. Prof Didi Rabini pakai batik gitu billboardnya. Pan PKS batik Monas. Iya benar juga ya. Udah pernah uji coba. Udah pernah. Jadi ini uji coba baru. Uji coba baru ya, Sohibul Iman ya. Jadi intinya begini, bahwa pasangan Anies dan Sohibul Iman pada hari ini pasangan yang sudah paling pasti. Karena kalau kita bicara di Jakarta, salah satu calon yang juga sangat potensial adalah Ridwan Kamil. Diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Tetapi di dalam masih ada dispute, pergesekan antara Gerindra dengan Partai Golkar. Gerindra ingin mengusung Ridwan Kamil. Golkar pengen Ridwan Kamil maju di Jawa Barat. Artinya di Jakarta bukan Ridwan Kamil gitu. Jadi apakah kemudian dispute itu selesai atau tidak, walau alam. Walaupun tanpa Golkar, setahu saya Gerindra bersama dengan PAN, bersama dengan Demokrat itu sudah cukup gitu. Apalagi kalau misalnya ditambah dengan Partai Nasdem. Gerindra PAN aja udah cukup kan? Hah? Gerindra PAN. Iya. Jadi ya saya nggak apal ya hitung-hitungan kursinya. Yang saya ingat itu ya paling tinggi PKS 18 kursi, PDI 15 kan. Lalu sisanya ya 10, 8 kira-kira begitulah. Jadi intinya sih walaupun tanpa Golkar masih bisa maju. Nah, yang menarik ini adalah PDIP. Kursinya 15. Kalau misalnya PDI tidak gabung dengan PKS, dengan PKB mengusung Anies Sohibul Iman, maka dia harus membentuk blok sendiri atau poros tersendiri. Rasa-rasanya per hari ini agak sulit membayangkan PDI gabung dengan Anies dan Sohibul Iman karena tempatnya sudah nggak ada kan gitu kan. PKB mengusung Anies, kemudian PKS mengusung Sohibul Iman. Kecuali kalau memang masalah perasaan ibu begitu kuatnya, ya kan. Jadi sehingga kemudian persoalan ideologis bahwa Anies itu kalau kata Ahok itu pemecah belah itu musuh bebuyutan 2017 itu ya itu nggak apa-apa lah. Yang penting pokoknya melawan calon Koalisi Indonesia Maju head to head gitu. Nah, itu soal lain lagi ya. Tapi kalau perasaan ibunya dominan itu bisa-bisa aja terjadi. Jadi persoalan ideologis itu mungkin saja dikalahkan oleh persoalan perasaan gitu. Nah, kalau misalnya PDI terus mengajukan calon, maka ya kita bisa katakan bahwa Pilpres 2024 adalah miniatur dari Pilpres 2024. Pilkada DKI 2024. Pilkada DKI Jakarta 2024 adalah miniatur Pilpres 2024. 2029. Enggak, 2024. Karena kan kita akan mengulangi 3 paslon lagi. Dengan komposisi yang hampir-hampir mirip.
Kalau kita bicara Pilpres kan 01 Anies, di dalamnya ada PKB, ada PKS. Nasdem sekarang kan belum gabung kan? Sementara Nasdem kita anggap gabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Lalu Koalisi Indonesia Maju ada di situ Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat. Sekarang sudah ada di dalam PSI. Ridwan Kamil. Saya cuma nyebut yang ada kursi-kursinya aja. PSI 8 kursi di DKI. Oh iya betul PSI ya. Ini sebentar, jangan karena dulu. Kita ngomong pilpresnya dulu. PSI ya. Kemudian nanti PSI juga gabung di pasangan ini. Lalu kemudian nomor 3 waktu itu Ganjar. Ada PDI, ada P3, ada Perindo, Hanura tapi nggak punya kursi kan. Nah di sini saya nggak tahu tuh P3 itu punya kursi nggak untuk bisa melengkapi? Nggak ada kursi. Nggak ada kursi ya? Nggak lengkap. Ya. Berapa jumlahnya gitu? Kecil ya, kecil ya. Kecil. Jadi sehingga kemudian nanti netizen kayaknya ada apa enggak ya? Netizen nanti yang lengkapin ya. Yang pasti kalau PDI P3 nggak cukup. Ya, jadi intinya 15 itu kan berarti masih kurang 7. Kayak Perindo, Hanura seingat saya itu nggak cukup ya. Karena kayaknya Perindo, Hanura segala macam itu cuma sekitar 1 atau 2 kursi saja. Gitu. Ya kecuali kalau misalnya Nasdem gabung dengan PDI sehingga kemudian terbentuk blok ketiga. Calonnya siapa? Per hari ini ya saya anggap Ahok. Walaupun bisa saja misalnya Risma atau misalnya Andika gitu ya. Misalnya juga siapa mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Oh iya ya. Iya, tapi mungkin yang menarik adalah Andika kali ya. Karena kalau patokannya tadi belum pernah dicoba, belum pernah kalah, maka figur yang menarik adalah Andika. Karena Ahok nanti kayak ini HNW tadi. Iya, udah pernah. Iya, udah pernah. Memang kalau udah pernah itu cenderung dilupakan ya. Enggak, udah pernah kalah tuh cenderung dilupakan ya. Pak Prabowo sampai saya juga lupa gitu. Pak Prabowo kali keempat baru menang. Itu anomali. Itu anomali itu. Oh gitu. Itu anomali. Waktu itu kan PDI DKI kan juga udah mengeluarkan surat rekomendasi Mr. Q. Calonnya Anies malah. Oh iya, dari Jakarta. Makanya saya bilang bahwa tetap ada kemungkinan DPP itu ke Anies. Jadi ini sebetulnya tarik-menarik antara kalkulasi politik PDI Jakarta dengan elemen ideologi, dengan elemen perasaan ibu gitu. Ya, saya ulang ya. Ini segitiganya nih sekarang nih. Ya. PDI Jakarta mengajukan Anies karena mereka melihat kursi mereka 2024 ini turun 10 kursi. Dari 25 tahun 2019 ke 15 di tahun 2024 ini. Dan mereka melihat kursi-kursi yang hilang itu lari ke partai-partai yang mendukung Anies di 2024 ini. Jadi kalau mau membalikkan lagi 2025, sekarang dukung Anies gitu logikanya. Jadi elektoral ya. Nah, tetapi di sisi yang lain kalau bicara PDI Perjuangan mendukung Anies, maka ingatan kita kembali kepada 2017 bahwa waktu itu terjadi polarisasi ideologi antara PDI yang mengajukan Ahok dengan Anies Baswedan yang didukung oleh 411, 212 segala macam begitu. Belum lagi track record PDI Perjuangan sebagai partai nasionalis. Nah, di titik yang lain ada soal perasaan Ibu Mega. Residu Pilpres 2024 yang istilahnya kontra kepada Pak Jokowi, yang lawannya Pak Prabowo, yang dalam tanda kutip alergi dengan Koalisi Indonesia Maju kan begitu kan? Jadi, nah mana dari 3 ini yang akan dominan? Itu yang akan menentukan keputusan. Dari segitiga ini per hari ini ya, 2 itu sebetulnya mengarah ke Anies. Yeah. Hitungan elektoral dan perasaan kan. Yeah. Gitu. Jadi sebetulnya bukan mustahil juga, tetapi mana yang lebih dominan tadi kan? ya bagaimana kita mengatakan kepada PDI bahwa mereka dengan 15 kursi tidak punya calon gitu loh. Calon langsung. Karena Anies sudah ada plotnya. Tapi Bu Mega Sohibul Iman sudah ada plotnya. Itu bentar dulu Mr. Q. Pengumuman resmi dari PKS ini menurut Mr. Q udah nggak mungkin berubah lagi atau masih mungkin berubah? Masih mungkin tentatif. Bisa aja ini kan dinamika dari dinamika apa? Ini adalah ekstensi dari dinamika politik nasional. Pada hari ini kan ada wacana bahwa PKS masuk ke dalam koalisi pemerintahan ke depan Prabowo dengan Gibran. Dan secara latar belakang historis dan hubungan emosional, ada sejarah yang panjang PKS bersama dengan Pak Prabowo 2014, 2019 mendukung Pak Prabowo. Terus interaksi antara tokoh-tokoh PKS dengan Pak Prabowo juga relatif bagus gitu loh. Jadi
Ya bisa jadi ini adalah jembatan menuju dinamika koalisi pada bulan Oktober gitu. Bisa juga itu gitu. Nah, saya tidak menafikan sama sekali ya bahwa ini pun masih bisa berubah gitu loh. Karena PKS sendiri kan juga berubahnya cepat. Nah, baru kemarin ngomong Sohibul Iman calon gubernur, hari ini udah jadi calon wakil gubernur. Dulu di awal izin Mr. Q, kami tidak akan mendukung Anies karena kami akan mencalonkan kader kami sendiri. Iya. Belakangan kami tidak mendukung Anies karena kami mencalonkan Sohibul. Ya. Baru beda beberapa hari. Iya. Ya saya juga nggak melihat PKS itu sebagai partai yang total monolitik ya. Dia sebagai partai ideologis, partai dakwah ya kita anggap tingkat homogenitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan partai seperti Golkar misalnya begitu. Tetapi untuk partai ideologis yang lain seperti PDI pun kan ternyata ada faksi-faksi juga, ada kelompok-kelompok gitu loh. Jadi mengapa tidak di PKS ini juga ada kelompok-kelompok dengan ide dan pemikiran yang berbeda gitu. Saya percaya pada hari ini walaupun Anies Mata dengan Fachri Hamzah sudah keluar dari PKS, ada juga. Di dalam itu tetap ada faksi keadilan kesejahteraan. Yang keadilan. Gimana? Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Yang sejahtera siapa? Silakan kolom komentar. Sebut nama dong. Inisial. Di kolom komentar aja sebut nama. Kolom komentar aja biar kita berikan ruang bagi netizen untuk berpartisipasi dalam acara ini. Berarti kalau kita bicara Anies Sohibul Iman, jangan saya ulangin dulu supaya rame ini ya. Di PKS pun walaupun tidak ada Anies dan Fachri Hamzah, sampai sekarang masih ada faksi keadilan, faksi sejahtera. Dan sejahtera cenderungnya berkoalisi dengan Kim. Yang keadilan mungkin yang kita lihat di sini ini barangkali bersama Anies itu kurang lebih begitu. Kita tahu nih adminnya siapa. Berarti adminnya admin keadilan nih. Medsosnya PKS dikuasai keadilan ya. Sementara begitu. Sampai ada server down tiba-tiba ya kan. Iya, walaupun nggak bisa linear begitu juga. Siapa tahu yang nyuruh itu adalah faksi kesejahteraan tadi. Untuk apa kepentingan faksi kesejahteraan untuk mendorong meningkatkan bargain position supaya peluang untuk masuk ke dalam kabinet menjadi lebih besar. Oke. Iya, menciptakan kecemasan ini ya. Nggak boleh linear. Oh, jadi bisa juga nih untuk menciptakan kecemasan pada Pak Prabowo dan Pak Jokowi gitu, sehingga harganya lebih tinggi. Iya. Yang jelas kan begini, bahwa pada hari ini kita bisa katakan wacana Anies dengan Kaesang itu sudah semakin tenggelam. Ini kan sempat mencuat kan, dilontarkan oleh PKB kan, gitu. Nah itu semakin tenggelam. Pertama begini, PKB dengan PSI sebetulnya nggak cukup kursinya. Jadi dari situ aja matematikanya udah nggak ketemu. 10 tambah berapa? 10 tambah 10 apa 10 tambah 8? 18 nggak cukup. Yang kedua, kemarin Mas Kaesang juga udah ngomong bahwa Anies dengan dia itu berbeda gitu. Yang ketiga, pada hari ini sudah muncul gambarnya Anies dan Sohibul Iman gitu. Jadi sebetulnya ya pasangan itu sudah potensi itu menurut saya udah tenggelam ya. Dan ya, buat saya sih sebetulnya Mas Kaesang juga lebih menarik jangan di Jakarta. Di mana? Nanti aja kita diskusi soal Jakarta aja dulu. Nanti kita taruh di belakang.